Shalom aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS, kita akan membalas WA dari Pak Darsono ya. Pak Darsono di kota Solo, Jawa Tengah. Pak Darsono itu nanya begini, emangnya Allah tidak hukum dirimu pendeta gitu ya. Gimana judulnya? Emang Allah tidak hukum kamu pendeta gitu ya. Nanti bahasanya diperhalus lah ya. Pak Darsono di Solo ini nanya ke saya, Pak Pendeta, emangnya Allah tidak akan hukum dirimu gitu ya. Lalu saya jadikan judul, saudara-saudara, emang Pendeta Henry Tandianta kenapa sih? Lah Anda itu kan memberitakan menyembah Yesus. Oh, jadi ada bukti ayatnya enggak kalau pendeta HTD ngajak nyembah Yesus, meluruskan nyembah itu yang benar nyembah Yesus, ada buktinya enggak? Ya tapi kan kita ini sudah turun-temurun nyembah itu Bapa. Oh, pendeta HTD itu ngajak nyembah iblis enggak? Enggak. Ngajak nyembah patung Yesus enggak? Enggak. Ngajak nyembah Bapa enggak? Enggak. Lalu pendeta HTD ngajak ngapain? Ngajak nyembah Yesus. Terus salahnya di mana? Ya tidak salah, ya benar ya. Tapi kan tradisi gereja itu nyembah Bapa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya mempertanyakan ini. Emangnya Allah tidak menghukummu pendeta? Ya, pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Darsono ke saya lemparkan juga ke pendeta-pendeta. Emangnya Allah tidak menghukummu pendeta? Ya, sekarang ini sudah tidak bisa dibendung. Gitu. Informasi itu sudah sampai ke publik bahwa Yesus adalah Allah di surga. Wahyu 21 ayat 7. Wahyu 11 ayat 16 dan 17. Yesus itu Allah di surga. Anda tidak bisa bantah. Yesus itu yang disembah di surga. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Wahyu 11 ayat 17. Wahyu 4 ayat 8. Yesus itu satu-satunya penguasa di surga. Ya. Wahyu 6 ayat 9. 1 Timotius 6 ayat 15, Yudas 1 ayat 4. Ya, tidak ada lagi ya bukan satu-satunya ya, satu-satunya penguasa di surga itu Yesus. Yesus itu adalah seorang yang duduk di tata surga, tidak ada dua orang. Wahyu 4 ayat 2 dipertegas ayat 8, dipertegas ayat 11. Bagaimana dengan Wahyu 3 ayat 21? Aku akan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya dicari saja, Bapakku di atas tahtanya siapa? Wahyu 4 ayat 2 ternyata Yesus. Jadi Bapakku yang duduk di tahtanya ternyata Yesus sendiri. Kok bisa ya? Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1, bersama-sama dengan duduk bersama dengan Bapakku di surga kan podo wae sami mawon. Ya. Ya artinya ya Yesus itu ya Bapa yang duduk di surga itu. Lalu Bapa yang kekal di surga Alfa Omega adalah Yesus. Ya. Yesus sampai 5 atau 6 kali mengatakan tentang Alfa Omega loh. Wahyu 2, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17, 18. Wahyu 2 ayat 8. Wahyu 4 ayat 8 juga itu termasuk Alfa Omega. Wahyu 11 ayat 17 juga. Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Ya, lebih dari 5 ya, lebih dari 5 kali. Ya. Alfa Omega artinya Bapa yang kekal itu. Kemudian Yesus sudah duduk di surga, sudah Allah di surga, sudah disembah di surga, sudah maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 4 ayat 8, Wahyu 11 ayat
17 ya. Ya, itu semua ayat Alkitab semua tidak bisa dilawan. Terus saya nanya, wahai para pendeta, emangnya Allah tidak menghukummu ketika kamu masih ngotot atau memberitakan nyembah kepada Bapa, doa Bapa kami, ya, Allah itu Tritunggal, yaitu 3 tapi 1 ya, 1 ikat bayem isi 3 ya. Yesus yang Allah kamu downgrade cuman anak Allah, kamu turunkan derajatnya. Yesus Allah kamu turunkan derajatnya cuman jadi anak Allah ya. Emangnya kamu tidak dihukum sama Allah ya? Emangnya kalian tuh nggak tahu para pendeta yang hari ini masih memberitakan seperti itu ya? Pak Darsono nanya ke pendeta HTD, emangnya Pak HTD Anda nggak dihukum sama Allah? Kenapa dihukum? Karena Anda memberitakan Yesus Allah. Lah ayat Alkitab semua kok. Justru kebalikannya Pak Darsono. Untung Anda bukan pendeta. Kalau Anda pendeta, saya tanya ke Anda, saya tanya balik ke Anda, emangnya Anda nggak dihukum sama Allah? Justru Anda lah yang dihukum sama Allah. Ayo, siapa bisa bantah? Siapa bisa bantah sekarang ini Yesus Allah ya, sejak tahun 33 Masehi, sejak Yesus naik ke surga, tidak ada Bapak ya toh. Emangnya kalian para pendeta nggak dihukum gitu? Bapa kami yang di surga, dari pagi sampai pagi lagi Anda mengajarkan doa kepada Bapa, Bapaknya saja tidak ada. Lalu Yesus kamu turunkan derajatnya, dari Allah kamu turunkan cuma jadi anak Allah. Emangnya kamu tidak dihukum sama Allah? Anda pikir kalian para pendeta, para romo yang memberitakan itu, Anda pikir Anda tidak dihukum sama Allah gitu? Tak kasih tahu ya, saya pendeta Henry Tandianta memberitahukan, pelayananmu yang puluhan tahun dari muda sampai tuwek sekarang ini tidak ada artinya apa-apa. Justru kalian para pendeta, pemberita Tritunggal, para romo, Anda mendapat tempat paling dalam di dalam kerajaan iblis alaihi laknat. Ya, emangnya Anda pikir Anda nggak dihukum sama Tuhan gitu? Dengan hari gini masih memberitakan nyembah Bapa Allah Tritunggal, Bapa dalam nama Yesus, 3 hakikat. Aku mau nanya nih, pendeta-pendeta yang gelarnya DBS, Ndobos, yang gelarnya doktor, yang gelarnya master, ya romo, ya romo rambut keriting, rambut bundet, ya toh, romo desa, romo kota. Aku mau nanya, ketika Anda sudah dengar kebenaran Alkitab, Yesus Allah, Yesus Tuhan, Yesus disembah di surga, Yesus Maha Kuasa, Yesus yang duduk di tata surga, terus kalian masih memberitakan Allah itu 3, yang disembah Bapa. Ya, Anda pikir Anda tidak dihukum sama Allah gitu? Coba jawab, para pendeta, para romo. Demi kemurahan Allah, ini karena HTD, Henry Tandianta ini sangat mengasihi kalian, sangat mengasihi orang-orang Kristen. Jangan sampai binasa. Ayo kita luruskan balik lagi ke Alkitab. HTD kan ngajak nyembah Yesus. Itu benar. Kalau ngajak nyembah iblis itu salah. Kalau ngajak nyembah Maria itu salah. Kalau ngajak nyembah patung Yesus itu salah. Kalau ngajak nyembah Bapa itu salah. Saya pendeta Henry Tandianta ngajak kembali ke Alkitab, sembah Yesus Allah yang benar. Ayat Alkitab semua Anda nggak bisa bantah. Ya, para pendeta, demi kemurahan Allah, saya nanya nih, emangnya kalian nggak dihukum sama Tuhan gitu? Tak kasih tahu ya, kalau kamu tidak bertobat gitu, hari ini masih memberitakan, masih ngotot ngeyel tegar tengkuk memberitakan Tritunggal, memberitakan nyembah Bapa, masih doa Bapa kami, masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus, tak kasih tahu Bapamu itu nggak ada di surga. Apalagi Anda menyakitkan yaitu ada orang mati dibilang telah dipanggil ke rumah Bapa, Bapanya saja tidak ada. Dipanggil Bapa di surga, mana ada Bapa di surga? Yang ada di surga Yesus Kristus. Ya, Anda sudah jahat sekali ya, ada orang mati dibilang telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Ya, Anda super jahat terhadap orang yang sudah mati. Anda jahat sekali dengan mengatakan telah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Bapanya saja tidak ada di surga.
Jadi yang benar bagaimana? Ikuti ya 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Telah meninggal dunia di dalam iman kepada Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan Allah. Itu baru benar. Ya, jangan dipanggil ke Bapa ke surga, Bapaknya tidak ada, apalagi rumahnya. Ya, emangnya kalian para pendeta nggak dihukum gitu sama Allah? Tak kasih tahu, ya. Justru kalian nanti dihukum di dalam alam maut paling dalam bersama iblis alaihi laknat. Ya, penjelasannya sudah very clear. Sekarang era media sosial sudah begitu terbuka. Yesus Allah di surga, Yesus Tuhan Allah, Yesus Maha Kuasa, Yesus satu-satunya penguasa di surga. Allah itu satu, tidak pernah kesatuan. Tidak ada Allah kok satu ikat bayam misi tiga. Tiga manifestasi. Mana pendeta DBS, Ndobos? Ya, mana itu? Ya, tiga manifestasi. Sekolah sini sama HTD. Ya, doktor, master, emangnya kalian nggak dihukum gitu sama Tuhan? Ya, siapa bisa bantah? Yesus Allah, Yesus satu-satunya penguasa di surga, satu-satunya seorang yang duduk di tata surga itu Yesus. Ya, jangan terkecoh dengan Wahyu 3 ayat 21. Aku, kata Yesus, akan duduk bersama-sama dengan Bapakku di tahtanya. Sama kan tadi sudah dibilang. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman-firman bersama-sama. Lu kan sami mawon. Ya, terus Anda pikir pangku-pangkuan gitu. Ya, hal seperti ini bukan baru ya. Yesus pun pernah ngomong begini di dalam Matius 26 ayat 64. Aku, anak manusia, akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nggak tahunya yang maha kuasa ya Yesus sendiri. Wahyu 1 ayat 8. Ya, Markus juga pernah menulis Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Nggak tahunya Allah itu Yesus sendiri. Wahyu 21 ayat 7, Wahyu 11 ayat 16-17. Jadi tidak aneh kalau Yesus ngomong, aku akan duduk bersama-sama dengan Bapakku di tahtanya. Nggak taunya Bapakku di tahtanya ya Yesus sendiri. Wahyu 4 ayat 2 dikuatkan ayat 8, dikuatkan lagi ayat 11. Ya, demi kemurahan Allah, pendeta-pendeta, pertanyaan saya sederhana. Emangnya Allah tidak hukum kalian para pendeta? Ya, sehingga kalian masih ngotot, tegar tengkuk. Ya, mari beritakan kebenaran Alkitab. Yesus Allah, ya, sembahlah Yesus Allah yang benar supaya kalian semua selamat ya, plus jemaat-jemaat juga selamat. Jangan jadi penyesat. Ya. Kalau belum paham, nanya ke sini, sekolah ke sini, nggak peduli gelarmu doktor, gelarmu master, ya toh. Doktor teologi itu kalau di sekolah Alkitab nggak ada artinya apa-apa. Ya toh. Misalnya hanya kata kita aja nggak tahu diketawain sama mahasiswa kami ya. Ya, saudara-saudaraku, para pendeta yang Anda punya tanggung jawab sebagai pemberita Injil ya. Ayo beritakan Injil Kristus yang benar Alkitabiah, yaitu Yesus Allah, Yesus Tuhan Allah, Yesus Alfa Omega, Yesus disembah di surga, Yesus satu-satunya penguasa di surga yang duduk di tahta surga, Maha Kuasa, Alfa Omega. Yang mau ikut sekolah tinggal Alkitab silahkan, termasuk pendeta-pendeta ikut sekolah Alkitab. Yang mau debat kita setiap Selasa dan Kamis, Sabtu pertama dan Sabtu ketiga ya, ada debat, tinggal pilih aja ya. Yang mau sekolah tinggal Alkitab silahkan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.